Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang oats ya. Karena ini sifatnya akan direkam, mohon teman-teman kalau ada pertanyaan atau pernyataan, jangan menambahkan merek ya, sehingga kita semua aman, nggak usah ada editing, sebagaimana yang terjadi dulu-dulu, akhirnya nggak bisa saya tayangin karena nggak ada waktu juga buat ngeditnya ya. Oke, saya langsung share screen aja. Oke. Kelihatan ya teman-teman? Share-nya ya. Oke, jadi kita Atomi itu produknya kalau sama yang di Korea punya sudah ada 500-an produk ya. Begitu banyaknya, tapi kok masih ada yang baru ya, ada lagi yang namanya ada yang sprouted oats ya. Ini tuh apa gitu ya. Nah, tetapi kita akan mulai dari bahwa si superfood itu menurut Majalah Times ada 10 yang dianggap superfood ya. Ini yang pertama ternyata oats ya. Dan kenapa disebut makanan terbaik dunia ya? Karena dia itu memang istilahnya vitaminnya banyak, mineralnya banyak, proteinnya juga yang bagus-bagus ya. Ada beta glukannya ya, bisa mencegah penyakit jantung ya, antioksidan, diet, mencegah sembelit ya. Nah, tetapi kita akan kupas karena kan kalau enggak kita juga bingung ya. Kayaknya kalau nggak salah superfood yang Atomi punya yang lain juga begitu-begitu juga gitu ya. Nah, jadi kita bahas sekarang di sini. Jadi aku mau cerita kira-kira ya yang secara umum kenapa orang makan oats itu karena nurunin kolesterol ya, hipertensi, antioksidannya tinggi ya, mencegah pengerasan arteri ya, pembuluh darah di jantung ya, mencegah perkembangan kanker payudara, mencegah pengembangan diabetes ya. Masih banyak lagi sih sebenarnya ya. Nah, tetapi kenapa si oats itu bisa segitu hebat itu karena ada satu zat yang di dalam oats yang namanya avenantramide ya. Jadi itu atau kita panggilnya FVN aja biar gampang ya, FVN. Kalau orang Sunda bilangnya neng epi, ini tinggal tambahin N FVN ya, jadi inget ya. Oke, jadi FVN-nya itu dan FVN-nya juga sebenarnya ragamnya banyak ya, bukan AVN, A, B, C, dan masih banyak lagi kalau saya belajar tentang si avenantramide ini, bahkan ada sampai sekarang masih ada peneliti yang menemukan tipe-tipe FVN yang lain ya, tetapi FVN-C itu disebut yang antioksidannya paling tinggi ya. Nah, terus jadi kenapa oats ini menjadi makanan nomor 1 dunia? Karena aktivitas antioksidannya 30 kali lebih tinggi dari makanan lainnya. Kira-kira gitu. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ya, karena saya dulu kan hobi banget makan, bukan hobi lah, saya tahu ini bagus jadi saya paksa makan gitu ya. Biasa saya rebus campur sama susu ya atau susu kental manis biar enak, dicari cara gimana deh seenak-enaknya gitu ya. Tetapi memang tetap susah sekali manjang. Jadi kalau dibilang saya kalau beli oatmeal itu namanya sampai bulukan, beli lagi paling dimakan 1-2 kali karena mungkin nggak terlalu suka ya. Pernah beli roll oat juga yang keras yang istilahnya belum diapa-apain lah ya, organik, aduh direbus kok nggak enak juga gitu. Jadi karena nggak enak, lidah saya agak jahat jadi jarang ya. Nah, tetapi memang salah satu yang menyebabkan saya stop nggak konsumsi sama sekali karena ada isu bahwa di dalamnya itu ada pestisida ya, ada zat yang nggak bagus ya, bahkan ada yang biasa oats yang kita makan tuh mereknya aja sampai diangkat ya. Di sini saya bukan mau jelek-jelekin, bahkan saya sih mau ngomong secara netral ya, bahwa begini ya, ini memang kita ngobrolin soal oats ya. Nah,
Terus kalau dilihat ada zat berbahaya, berapa banding berapa dalam semuanya ya. Walaupun di sini memang disinyalir di atas ambang aman ya. Kita nggak tahu kebenarannya, kita nggak mau peduli ya. Dan memang saya juga membaca bahwa memang katanya 2025 mereka akan stop menggunakan penggunaan prapanen glisofat dan sebagainya yang membuat segala macam gitu ya. Tapi sekarang dibalik ya, kita ini tinggal di sini, kita ngehebohin yang kayak gini-gini, ngecek aja gitu ya. Kalau kita masih banyak makan daging, sedangkan daging-daging di kita itu banyak sekali pakannya yang kalau rumputnya itu, jadi teman-teman bayangin ya, kalau misalnya orang nanam petani nanam jagung lah misalnya gitu ya, dan di kiri kanannya kan banyak gulma kan, gulma itu tanaman yang juga tumbuh yang kita nggak harapkan. Nah itu kan disemprot sama pestisida ya, atau dibuang. Nah dibuang terus di mana? Dikasih ke makanan binatang. Jadi memang dicek aja kalau residu pestisida yang ada dalam daging tuh gedenya luar biasa. Ya kalau badan kita mengandung arsenik, kita bisa pastikan ya kita banyak keracunan juga gitu ya. Jadi kalau saya mau meng-highlight-nya itu adalah kehebatannya si Dayang ini dibandingin oats yang lain ya. Jadi teman-teman cukup ya kalau ada urusan yang segala macam, apalagi kita ada merek tertentu yang memang udah beken, saya nggak ikutan gitu ya. Saya nggak bermaksud mengangkat negatif merek yang lain ya. Kita bandingin dengan kondisi kita sekarang aja, sebetulnya racun yang kita terima di badan kita setiap hari itu jauh lebih banyak ya. Nah, yang aku highlight ini kenapa si Dayang Oats ini menjadi apa ya namanya luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat videonya yang yang di-share oleh Atomi Global, bisa ada di YouTube, udah ada bahasa Inggrisnya ya. Cuman yang karena saya itu belum resmi, saya juga takut menayangkan. Jadi yang mau saya sharing itu nanti ada satu video yang saya dapat dari Arirang TV yang ngobrolin soal Dayang ini ya secara umum ya. Oke, jadi tadi kita udah bilang ya bahwa si oats itu demikian hebat fungsinya itu karena AVN-nya ya, dan AVN yang ada di oats-nya Dayang Oats ini adalah 12-17 kali lebih banyak daripada oats yang lain ya di seluruh karena Dayang Oats ini juga satu varietas ya kayak IR54 gitu kan ya, apa sih Setra Ramos gitu kan, kalau beras itu kan ada varietas-varietasnya ya. Nah, varietas Dayang ini ya baik untuk begitu banyak varietas yang lokal yang ada ya, sama varietas yang ada di luar negeri pun kalau ini di ngobrolinnya di Korea, itu tuh paling gede ya, 12-17 kali lebih banyak AVN-nya, bahkan beta glukannya juga 5-30 kali lebih banyak. Apakah itu AVN, apakah itu beta glukan, nanti kita ngecek ya. Cuman kita mau tahu dulu yang si Atomi punya itu Dayang itu gimana sih gitu ya. Jadi Dayang ini tuh sebetulnya 2007 ya, pemerintah Korea ini mungkin menurut saya Badan Penelitian Pangannya gitu ya, menemukan satu varietas yang Dayang ini ada teknologi juga ya, apa ya namanya yang ditransfer untuk mengelola ya. Jadi yang Atomi pakai ini adalah transfer teknologi yang cukup tinggi ya, seperti teknologi hidroponik, cuma lebih hebat lagi. Jadi salah satu teknologi ini dilakukan supaya apa? Menghindari pestisida. Jadi non pestisida at all gitu ya. Nah, jadi teman-teman tahu bahwa kita nggak peduli sama merek lain, pokoknya merek kita tuh non pestisida ya, dan menggunakan teknik yang sangat tinggi ya. Kayak gitu ya. Kita punya ini 150 gram oats ya. Oke. Nah, terus udah gitu ini dipatenin ya teman-teman, paten. Jadi memang ya maaf dan punten saja, barang-barang Atomi itu memang susah ditemukan yang kualitasnya sama di tempat yang lain karena rata-rata paten ya. Juga bebas pestisida bersertifikat GAP ya. Jadi walaupun hidroponik belum tentu nggak kena pestisida, karena saya juga belajar ya.
bikin tanaman hidroponik gitu ya. Nah, dan kita konsumsinya cukup 2-3 sendok ya, masing-masing 2 gram. Ini sendoknya kecil sekali ya, teman-teman bisa lihat ya, ini di hidung saya. Ya, ini kecil sekali ya. Nah, wah, kalau kecil gitu apakah cukup ya fungsi-fungsinya kita coba? Nah, nanti ini yang akan saya jelaskan. Yuk, sebelumnya kita nonton dulu deh yang oats ini kayak apa ya. Now, oats are known to be a natural food. Researchers say one type found in Korea may be effective in preventing dementia. Ian Jin reports. Among the many types of grains, only oats have been found to contain a substance called avinanthramide. This substance received a lot of attention when in 2019, the Rural Development Administration announced that it was effective in preventing dementia. In one particular Korean species, daeang oats contains up to 17 times more avinanthramide than other kinds of oats. From not being grown at all commercially prior to 2016, the cultivated land area for the daeang oats reached 103 hectares last year, and there's been a significant increase in the farming of other oats. Daeang oats have more nutrients than other oat species. As a result, its overall revenue is about 10 to 20% higher. Other than avinanthramide, the substance effective against dementia, oats contain other nutrients including protein, vitamins, fiber, and beta-glucan, which is why more products are incorporating oats as an ingredient. Oats can now be found in soy milk, tea, or even in powdered form. It's healthy to add oats to rice, but it's not an effective way to absorb all the nutritional benefits. It's actually better to eat oats in their processed form. As the consumption of oats rises, the Rural Development Administration plans to increase the domestic cultivation area to 3,000 hectares by 2025. It also aims to develop technology material for the bio industry. Yunjin, Arirang News. Jadi tadi kita udah lihat, nah, tadi adalah beritanya, sekarang yang ini saya dapat korannya ya, elektronik ya. Ini jadi khusus yang kita punya ini daeang ya, daeang oats itu sudah dicek bahwa efisiensinya tuh tinggi banget dan itu di apa ya, ditemukan oleh peneliti bahwa dia tuh bisa membantu mencegah penyakit Alzheimer ya. Nah, kenapa bisa mencegah penyakit Alzheimer? Saya sudah konsumsi ini hampir habis ya teman-teman ya. Ini tinggal sepertiga oats yang saya konsumsi. Apa yang bisa saya rasakan? Sebetulnya kalau saya dites, memori indeks saya sudah kurang bagus. Jadi kalau misalnya ngomong suka lupa apa segala macam ya itu mengerikan sih buat saya gitu ya. Dan kalau teman-teman tidurnya yang tidurnya ngalong terus juga itu resiko kena Alzheimer-nya tinggi. Yang emosinya up and down karena mungkin banyak mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup, itu juga resiko Alzheimer-nya juga tinggi. Maaf, silakan di-mute tolong karena ini direkam. Ada suara anak ya. Sorry, saya pemusik agak cerewet. Kalau dengar suara jadi kurang bisa konsentrasi ya. Nah, jadi waktu saya tahu bahwa ini juga mencegah Alzheimer, ini saya makan. Bedanya apa ya teman-teman? Buat ibu-ibu seperti saya yang sudah di atas 50 tahun ya, orang semakin tua biasanya tidurnya semakin pendek. Ya. Semakin gampang kebangun. Sedangkan untuk sebetulnya Tuhan udah menciptakan di badan kita itu ya racun yang dikeluarkan di dalam otak ya yang membuat Alzheimer itu sebetulnya bisa dibuang dengan sendirinya sama badan kita kalau kita bobonya cukup dan masuk ke gelombang delta. Jadi kalau kita masuk ke dalam tahap deep sleep ya atau bobonya emang pulas banget ya. Jadi kalau tidur itu bukan deep sleep. Deep sleep itu sampai kita tuh lupa gitu, kita lagi bobo. Nah, itu deep sleep itu. Nah, saat bisa deep sleep itu si zat itu ya, si racun itu bisa dibuang sendiri sama tubuh. Jadi bobo enak tuh penting ya. Nah, jadi kalau yang saya rasakan setelah menggunakan ini hampir 2/3 botol pertama adalah
tidurnya enak. Ya, bahkan dengan jujur, dengan malu juga saya bilang bahwa tadi malam saya nakal juga ya, tidurnya agak nyubuh jam 1:30 ya, hampir jam 2. Tapi tadi saya kesiangan sampai nggak jadi senam ya, karena biasa bangun jam 6, tadi bangunnya jam 9. Kaget juga, tapi benar tidurnya jadi nyenyak ya. Nah, itu kalau kita ngobrol soal pengen kurus, pengen segala, tidur benar itu penting banget. Jangan dibilang kalau tidur itu bikin gendut ya. Yang bikin gendut itu kalau Anda tidurnya sedikit. Yang bikin bahaya racun nggak bisa dibuang itu kalau tidur Anda sedikit ya. Oke. Jadi varietas gandumnya itu Dayang ini ya ditemukan itu sama kayak Institut Nasional Ilmu Pangannya di Korea gitu ya tahun 2007 ya. Nah, kenapa dia jadi beken sekali varietas ini? Kan sebenarnya di Korea juga banyak varietas gandum lokal lainnya ya. Ya karena yang tadi AVN-nya tuh 12 sampai 17 kali lebih tinggi ya. Bahkan beta glukannya sampai 30 kali. Berarti kita mau ngecek-ngecek nih AVN ini apa gitu ya. Nah, sementara kita ngecek dulu apa sih maksudnya gitu ya. Kita disebutnya kan sprouted ya, sprouted oats ya. Berarti kalau kita konsumsi oats cuma bijinya aja ya, sama yang sprouted gini, ternyata yang sprouted gini jauh lebih bagus baik AVN maupun beta glukannya ya. Nah, nanti itu kita obrolin kemudian ya. Pokoknya sekarang aku mau cerita lagi tentang AVN-nya dulu aja ya. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman dulu ini memang oats ini udah dipakai untuk pengobatan tradisional. Salah satunya buat orang yang gatel ya. Ini tuh bagus banget buat yang alergi ya, yang ruam kulit karena alergi atau luka bakar, gatal, eksim, pokoknya ini tuh antiinflamasi juga ya. Nah, jadi ini tuh bagus sekali. Terus udah gitu yang kalau kita ngobrolin tentang kolesterol juga memang dia tuh bantu ya, bantu banget. Nah, terus juga ini juga apa sih namanya? Dia selain antiinflamasi juga membantu menciptakan skin barrier ya di kulit kita. Skin barrier sebenarnya sel kulit tanduk sih ya. Skin barrier bisa hilang itu karena perlakuan yang kurang oke ya, misalnya menggunakan apa ya namanya hidroquinone 2% terus-menerus ya, atau dermabrasi itu juga mengangkat skin barrier ya. Nah, tetapi kalau perlakuan kita enggak ekstrim, sebetulnya skin barrier masih ada ya, jadi nggak usah sampai skin barrier itu kayaknya apa, itu sebenarnya sel kulit mati ya, sel tanduk ya, sel kulit tanduk. Bagian dari situ ya. Nanti ada penjelasannya lagi bedanya sel kulit mati benar, kulit tanduk sama betul-betul yang skin barrier-nya itu campurannya apa aja ya. Oke. Nah, intinya ini saya menemukan satu penelitian ya bahwa kulit yang super kering ya sampai kalau digaruk aja sampai menimbulkan luka kayak gitu ya. Dipakai dalam 14 hari diolesin, jadi si oats-nya ini tuh dicampur air, diolesin ke bagian kulit-kulit yang kering ya, atau oats juga sebetulnya bisa seperti Spiru ya, bisa dicampur jadi masker. Bahkan bisa aja kalau kita maskeran bisa Spiru campur oats juga bisa ya. Nah, oke. Jadi si oats ini tuh kan istilahnya akar batang daunnya gitulah ya, diambil. Nah, bedanya tuh di mana? Nanti kita bisa lihat bahwa dia tuh jadi lebih bagus daripada bijinya. Urusannya yang dicek selalu ininya ya, AVN-nya ya, AVN-nya, dan AVN yang dicek di sini enggak yang kecil-kecil ya, terutama yang C-nya ya, C-nya itu paling bagus ya. Jadi kita bisa fokus ke A, B, C dan C-nya. Jadi AVN itu adanya di mana aja? Apakah spesial ada di oats aja? Jawabnya kalau makanan normal kayaknya iya, cuman ada di oats aja. Tapi AVN itu bisa ditemukan ya di telur kupu-kupu. Ya, ini telur kupu-kupu ya. Jijik kan kalau makan telur kupu-kupu gitu ya, ada AVN-nya tinggi gitu ya. Atau ini bunga carnation ya, yang kalau terinfeksi jamur sesuatu, nah itu tuh AVN-nya juga ada. Masa kita mau makan bunga yang terinfeksi jamur ya? Jadi kalau kita pengen AVN tinggi, ya udahlah makan oats aja gitu ya. Nah, jadi si AVN ABC-nya itu dia
lebih gede. Jadi teman-teman lihat ya, kalau masih biji ini kayak masih 0 ya, 0 hari 0 gitu ya. Hari 0 itu EVN-nya lihat rendah banget ya. Yang kuning ini efisiensi ya, yang menjadi perhatian saya. Oke, lihatin hari ke-1 EVN-nya naik segini, A, B, C ya. Terbalik, E-nya paling atas, B-nya di tengah, C-nya yang kuning yang paling bawah ya. Hari kedua EVN-nya tambah meningkat, dan waktu ini ya, waktu sudah menjadi daun seperti ini di hari ketiga ya, atau kira-kira 24 kali 3 jam ya. Dia tuh sudah sangat tinggi, puluhan kali lebih tinggi daripada jadi biji. Jadi ngerti ya teman-teman kenapa kita pilih oats ya yang berkecambah ya. Oke, EVN-nya tinggi banget. Sedangkan semua fungsi itu dia bisa hebat begitu karena EVN-nya ya. Nah, kalau ini ya, ini tuh cerita ya, jenis varietas yang ada di Korea tuh banyak banget jenisnya. Lihatin, EVN dia tuh paling tinggi sendiri ya. Oke. Nah, ini bisa lebih jelas lagi di sini lewat angka ya. Di tabel ini kita lihat hampir 12 kali lebih tinggi ya. Ini efisiensi, lihatin deh. Yang lain 22, 15, 7, 11, paling tinggi 22. Yang kita punya 89. Oke. Nah, seratnya juga paling tinggi. Yang ini serat ya, teman-teman. Dan yang ini beta glukan. Beta glukannya juga paling tinggi ya. Oke. Jadi kalau kita ngobrol ini beta glukan apalagi nih gitu ya. Jadi beta glukan itu sebetulnya juga yang bantu supaya LDL-nya yang ngontrol kolesterol di dalamnya tuh si beta glukan ini. Jadi beta glukannya itu 5 sampai 30 kali lebih tinggi ya. Nah, juga ini bikin ngejaga bakteri yang sehat di usus. Jadi ngebantuin bakteri baik, probiotik yang baik di usus kita. Ya. Simbiotik ya. Terus udah gitu juga ini bagus banget buat anak-anak. Anak-anak kita istilahnya jadi jarang sakit kalau menggunakan sering makan sama oats ini gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat nutrisinya di sprouted oats-nya atom itu apa ya. Memang yang paling kerennya yang hampir nggak ada di tempat yang lain itu EVN yang tadi ya. Dan efisiensinya juga gede banget, beta glukannya tadi hampir 3 kali, tapi masih ada klorofil dan sebagainya ya. Nah, aku highlight ada GABA juga di sini ya. Nanti aku bahas soal GABA. Vitaminnya kita lihat ya. Banyak vitamin B-nya ada di sini, A, D, E, K juga ada ya. Nah, ada kalsium, saya nggak tahu ini apa ya, tapi ada seng juga ada di sini. Dan ini kalau kita mau khusus belajar asam amino aja itu kepala kita bisa apa ya namanya, bisa berasap ya. Asam amino tuh tentang protein tuh panjang, luar, dan lebar luar biasa ya. Dan kita tahu bahwa asam amino yang dari tumbuhan itu bisa dipastikan itu, apalagi yang nggak bisa diproduksi sama tubuh ya, bisa dipastikan itu yang paling bagus untuk badan kita. Ya, aku mau ngobrol lagi soal GABA ya, satu zat yang ada di apa sih si oats-nya Dayang ini ya. Nah, jadi dia tuh GABA itu sebetulnya dia tuh bisa kayak ngatur hormon gitu ya, terutama buat orang-orang kalau misalnya terlalu apa ya, terlalu emosian, bisa jadi juga karena kurang GABA ini dalam badan ya. Oke. Jadi kalau dibilang sih dia juga gini ya. SOD itu sebetulnya dihasilkan sama badan kita. Itu tuh SOD itu salah satu antioksidan yang paling bagus di badan kita ya. Kan kita pernah lihat juga waktu kita ngebahas soal spirulina, SOD-nya tinggi banget ya. Nah, si Dayang Oats ini juga dia tuh ningkatin aktivitas kerja SOD di badan kita. Apalagi kita kalau udah semakin berumur ya, apalagi di atas 50 kayak saya gini, kemampuan si badan untuk menghasilkan SOD-nya pasti menurun ya. Jadi ini membantu sekali ya. Dan kita menemukan bahwa si AVN ini juga ya menekan proinflamasi sitokin kayak IL-6. Mungkin kita tahu ya teman-teman, kalau yang sering belajar tahu IL-6 itu sekarang jadi beken banget. Kenapa? Karena dia itu salah satu tentara tubuh kita ya yang jadi sempoyongan, kerjanya jadi ngaca gara-gara si virus COVID itu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya orang keluar mahal-mahal dengan segala cara adalah
kalau yang kena COVID-nya udah kena stage yang sampai udah ada banjir sitokin, nah banjir sitokin itu yang disebabkan oleh IL-6 yang menyebabkan kematian ya. Jadi kalau makan oats di masa sekarang ini penting banget kayak gitu ya. Oke, jadi kita lihat ya, ada 5 keuntungan dari Deyang Oats ini ya. Dia tuh 100% varietas nasional, nggak ditambahin apapun ya. Oke, nah terus walaupun ini cuma 150 gram, tapi itu sama dengan 2 kilo fungsinya ya. Jadi kita kalau makan cukup 2 sampai 6 gram sehari itu udah kayak makan oats tuh banyak banget ya, kayak semangkok oats kayak gitu ya. Oke. Jadi bentuknya itu saya buka sekali lagi, bentuknya jadinya seperti ini. Ini tuh sudah ada campuran dari akar, batang, dan daun. Ya, bahkan saya sekarang lagi nunggu-nunggu terus orderan kita. Ya, aduh semoga-moga cepat datang karena ini tinggal sepertiga lagi ya. Saya sih sudah betul-betul agak fanatik sama oats ini karena badannya jadi enak banget, terutama tidurnya enak. Ya, sorry. Jadi 5 kegunaannya, yang satu itu karena dia 2 kali 150 gram itu, jadi segini tuh 1 botol ini sama dengan 2 kilo kita makan oats. Enak kan ya? Jadi kita nggak usah terlalu capek kayak gitu ya. Ini dia ngejelasin juga ya, jadi FIN-nya tinggi, beta karotinnya tinggi ya. Ini cuma diulang aja ya, jadinya kayak bubuk kayak gitu. Terus ini kayaknya ada yang loncat-loncat ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya, sorry banget. Jadi ini memang pakai teknologi yang super tinggi ya. Nah, ini sertifikatnya ya. Sertifikatnya cuman ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bebas pestisida ya. Nah, jadi kan kalau misalnya ya kebayang ya kalau di tanah kayak gini kan repot ya teman-teman. Tapi kalau sifatnya ini kayak satu kotak ya, kayak kontainer mobil truk gitu. Tapi waktu dibuka adalah satu ya tanaman kayak gini ya. Oke. Terus sebenarnya kalau untuk teman-teman kita yang di 4 musim ya, oats ini bisa dibuat untuk makanan-makanan dingin ya, buat hawa yang panas dan minum-minuman hangat untuk di hawa yang dingin kayak gitu ya. Cuma kalau saya lebih senang suam-suam kuku. Sempat ada pertanyaan waktu saya share tentang oats ini di grup saya, Ci boleh dipanasin enggak? Ya, beta glukan dia tuh indeks glikemik ya. Jadi kalau teman-teman yang diabetes ya, indeks glikemik ini nentuin sekali. Jadi kalau tambah rendah tambah bagus untuk orang-orang penderita diabetes gitu ya. Dan ini memang indeks glikemiknya tuh jadi jauh lebih rendah dari si beras sih. Ini memang ya. Tetapi sebetulnya indeks glikemik itu bisa naik dengan pemanasan suhu tertentu ya. Jadi kalau saya lebih senang ini anget-anget aja ya. Sedangkan kalau di iklan saya lihat sampai bisa dicampur di nasi. Kalau dicampur di nasi pun saya mau nasinya udah matang dulu baru saya campurin kira-kira 3 sendok diaduk di nasinya gitu ya. Saya lebih suka menghindari panas yang berlebihan ya. Karena nasi sendiri ya indeks glikemiknya itu jauh lebih tinggi kalau dibikin dari rice cooker daripada kita nanak sendiri. Jadi kalau bisa nanak sendiri itu sebetulnya lebih bagus. Atau Anda beli pennya Atomi ya, yang paling kecil pun ya, kalau untuk keluarga kecil bisa kita menanak nasi itu dari pennya Atomi ya. Itu juga bagus. Jadi kayak ngeliwet ya. Itu lebih indeks glikemiknya lebih rendah daripada masuk rice cooker. Sekarang ada sih rice cooker yang indeks glikemiknya juga rendah ya. Oke, jadi sebetulnya kalau ditanya Ci rasa oats-nya gimana? Asal langsung diminum, itu rasanya sedikit manis dan enak. Itu rasa yang saya suka. Jadi kalau dicampur di coklat ya, dicampur di minuman coklat itu
enak banget ya. Kalau dicampur di minuman yang apa ya misalnya ya, di mana-mana kayaknya ini sih saya sih merasa rasanya enak. Jangan ditenggal terlalu lama aja, bisa rasanya berubah ya. Bahkan kalau udah seharian jadi bisa agak asem rasanya. Jadi bagusnya waktu dikasih oatsnya langsung aja saat itu juga diminum ya. Ini bagus banget kalau kita hobi makan makanan yang berminyak ya. Nah, kapan menggunakan ini? Kalau saya sih menyarankan, kalau saya pribadi minum oats ini tuh dimasuk ke segelas air pagi hari di air hangat ya gitu. Jadi pagi-pagi itu sekarang nambah gitu ya. Nambah rutin saya bangun tidur minum air hangat ya. Itu saya sih minum hampir 1,5 liter ya dengan suhu 41,7 sampai 42. Setelah itu kira-kira di gelas yang nggak terlalu besar, saya tambahin oats, saya minum lagi ya. Nggak lama saya juga nambah dengan spiru ya, spiru ya. Terus udah gitu bisa saat itu juga konsumsi probiotik juga boleh, vitamin C juga bagus ya, karena oats ini kalau makannya bareng vitamin C fungsinya juga katanya lebih bagus ya. Jadi saran saya sekalian pagi-pagi itu vitamin C ya, hemohim itu pagi ya. Oke. Kalau dimasukin misalnya kita mau pergi kerja gitu ya, dimasukin ke dalam botol air supaya nanti kita minum kemudian juga oke sih ya. Kalau untuk beberapa jam rasanya masih oke ya. Nah jadi apa sih? Kelihatannya sih cukup ya segitu dulu ya teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak Hardono, terima kasih. Saya terharu Pak. Selalu setia ya ikut. Thank you. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Cukup jelas? Bu Liana, boleh tanya Bu? Silakan, boleh. Itu kan sedikit sekali. Berarti hanya seperti campuran ya Bu, bukan untuk seperti kita makan yang oats biasa ya. Betul. Jadi nutrisi yang begitu bagusnya hanya sedikit, jadi hanya tambahan, bukan untuk mengenyangkan ya. Kalau pengen kenyang mungkin memang perlu makan yang lain ya Bu ya. Tapi kalau kita lihat nutrisinya, karena kalau seperti apa ya, ini kalau kita ngobrol vitamin, mineral, gitu-gitu ya, itu kan mikronutrien Bu. Itu memang dihitungnya per miligram ya Bu. Sedangkan kalau tadi kita lihat bahwa satu segini 150 itu sama dengan 2 kilo. Yang oats. Jadi sebetulnya ya seperti biasanya ya, kita di Atomy itu mereka sebetulnya punya satu teknologi ya, di mana misalnya seperti banyak sih ya Bu ya, gallic acid kita 34 kali dari puer biasa ya. Ellagic acid kita yang ada di buah delima itu sama dengan 26 buah delima kayak gitu ya dalam satu saset gitu. Jadi kalau kita ngomongnya nggak mengenyangkan aja ya, kita ngobrolnya kita makan salad dicampur ini bagus. Ya, Minum isinya terus bagus salad, gitu ya. Tapi Berarti ini kalau, baik juga nih untuk orang yang diet ya. Ini bagus banget untuk yang diet, Bu. Lambung nih, orang-orang yang mau ngecilin lambung ini bisa ini. Lagian gini, Bu, kalau kita ini Ibu sudah di atas 50 seperti saya ya, Bu ya. Kalau kita ini yang udah di atas 50, kalau kita lihat bahwa di zaman sekarang ini ya, kenapa sih nenek-nenek kita zaman dulu tuh jarang sakit ya? Karena sel kanker itu dihasilkan hampir 5.000 sel setiap hari, memangnya juga. Tapi yang kalau cuma 5.000 sel, kita tuh punya triliunan sel dalam badan kita, dibunuh gampang banget sama badan kita gitu ya. Tetapi kita hidup di mana betul-betul bumi ini sudah rusak ya Bu ya. Jadi istilahnya, di udara kita dapat banyak segala macam serangan gitu ya.
virus, bakteri, asap kendaraan dan sebagainya. Ya kita makan juga udah bingung ya organiknya di sini kayak apa gitu. Kalau kita bilang organik tapi sekitarnya misalnya disimpan di tanah aja, tanahnya yang sudah rusak karena pupuk urea misalnya, nggak bisa bilang lagi ya Bu ya. Nah makanya sebetulnya kita kalau ngakalin hidup udah usia seperti kita ini 50 gitu ya, adalah yang paling bagus untuk tanda kutip menghemat enzim di badan kita adalah intermittent diet atau sekali skip makan. Jadi sebetulnya apa ya, bagus banget ini sih gitu. Dan harusnya rasa lapar itu keluar ya kalau nutrisi di badan kita memang sehari-hari itu kan kita tuh ada 45 nutrisi di badan kita yang mesti dipenuhi ya. Tapi kalau itu sudah dipenuhi biasanya nggak lapar gitu loh Bu. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama Bu. Silahkan ada yang mau bertanya lagi. Ya Ibu. Saya mau kasih komen yang satu ya. Itu saya biasa minum itu, yang itu campur dengan susu. Oh, oke. Susu putih. Waktu itu saya kasih susu yang 1 cangkir itu kasih ke mama. Biasanya dicampur itu yang 1 sendok itu di sana kasih ke mama. Jadi itu bukan untuk membuat kenyang. Itu untuk menambahkan gizinya. Jadi kenapa yang itu botolnya kecil? Karena itu bukan untuk makanan untuk membuat kenyangnya itu. Jadi hanya 1 sendok itu cukuplah itu 1 sendok atau sesuai yang campur di susu itu saja itu. Ya. Iya, terima kasih tambahannya Bu. Sebentar, kita cek lagi chatnya. Bu, tolong tanya anak usia berapa udah boleh konsumsi oats ini? Kalau kata saya ya, mungkin 6 bulan ya gitu selesai dari ASI eksklusif, baru waktu Anda membuat empasi ya, itu boleh dicampurkan. Ini bahkan lebih bagus dari empasi yang ada di luaran, saya pikir begitu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ibu Ria mau tambahkan? Silahkan Bu. Ada teman-teman yang mau menambahkan info? Silahkan. Oats ini bagus banget ya. Saya juga udah pakai. Jadi biasanya saya tambahkan kadang kalau buat cream soup gitu kan terakhir mau makan bisa ditambahkan 1 sendok. Atau buat nambahin kopi. Kopinya Atomy, kopi Arabica itu ditambahin oats ini 1 sendok juga enak rasanya. Ya, atau kalau kita makan shake, tambahkan 1 sendok lagi, supaya nutrisinya lebih lengkap. Saya sih ngerasa di badan memang lebih enak ya, lebih enteng gitu. Dan yang saya nggak ngerti apakah ini berdampak untuk rasanya itu ngurangin lemak gitu ya nggak sih ya? Karena sejak aku makan ini, aku tadi bilang sama Pak Bos, ini rasanya perut lo nggak gitu gendut ya sejak makan oats itu gitu. Nggak ngerti, saya belum baca terlalu detail, cuma saya tahu oats itu bagus, dan kalau oats itu sedang berkecambah, itu enzimnya sangat maksimal gitu, memang bagus. Nah, nggak ngerti ini Bu Liana, apakah ini ngefek untuk membantu pembakaran lemak? Itu yang aku nggak ngerti, tapi aku tadi bilang Pak Bos, rasanya sejak makan oats, di badan lebih enteng gitu ya, lebih enak di badan. Iya Bu, bantu banget Bu buat ngurusin. Cuman mekanismenya kayak apa kayaknya lebih baik saya belajar lagi ya. Aku belajarnya terlalu banyak sampai lupa Bu. Kalau kita makan salad ini dicampurin di salad dressingnya juga enak. Iya, jadi cuman memang dimakan segera ya, karena memang nanti bisa berubah fresh rasa. Ya, fresh langsung dikonsumsi. Terus kan tiap orang punya selera rasa yang berbeda ya. Kalau saya pribadi waktu kecil saya ingat mamaku kasih satu makanan namanya ya. Waktu itu rasa oatsnya itu kerasa dan itu enak banget. Itu saya cari sampai gede nggak bisa beli lagi merek itu, rasa itu nggak ketemu ya. Nah waktu saya makan ini, astaga itu rasa yang setelah lama hilang gitu ya. Aku menemukan gitu ya. Jadi bukan buat promosi ya teman-teman, buat saya sendiri ini rasanya sangat enak, cukup manis.
Oke, saya lihat lagi di lembar chat ya. Ya, bisa larut dengan suhu ruang tanpa menggumpal. Benar. Kita coba aja ya, teman-teman. Saya ambil air sebentar ya, nggak lama. Oke, ya. Kalau cuma diginiin aja sih ya ngegumpal juga sih gitu ya. Tetapi ya dikocek kan. Kalau dikocek sih enggak sih teman-teman. Sorry lagi, saya ambil nggak lama ya. Kalau tanpa dikocek, dibiarin gitu aja, dia sih turun. Dia sih ngelarut gitu ya. Tapi kalau misalnya cukup ya kayaknya larut ya. Kalau saya pagi-pagi biasanya dikasih air agak hangat ya, agak hangat. Oke, Bu, kalau manis apa aman untuk DM, diabetes ya? Bahkan ini membantu sekali orang yang kena DM. Ya, jadi saya sangat menyarankan teman-teman yang kena diabetes mengkonsumsi ini, membantu ya, menolong ya. Memang rasanya cukup manis, manis banget mah enggak, tapi memang ada indeks glikemiknya. Cuma karena ini mah cuma 2 gram, sebetulnya kalau dihitung-hitung jadi kecil banget GI-nya ya. Nah, cuman mungkin rasa wangi yang saya suka itu menyebabkan udah mah rasanya wangi terus manis gitu. Jadi saya positif banget gitu sama rasa ini. Gitu ya. Oke, silakan ada yang mau nanya lagi, Cing? Mau nanya, Cing? Silakan. Cing bertanya, Cing. Ya, Ci, sorry Ci, sambil jalan. Ya, oke, saya sambil minum nggak ya. buka Nggak apa-apa. Oke. Ci, saya ini udah coba Dayang Oat ini sekitar berapa ya? Sudah pakai sekitar 3/4 ya, Ci ya. Iya. Jadi tinggal sisa sedikit lagi. Yang saya rasain sih, Ci, kayaknya pencernaan lebih lancar ya. Biasa tuh saya nggak tentu sih, kadang suka suka konstipasi, tapi kadang juga saya tuh gampang diare, tapi belakangan ini sih jadi lebih lancar ya. Dan saya campurnya ke itu juga saya campur Ci ke beras, cuman masih dari proses dingin, jadi saya masukin ke rice cooker gitu. Jadi nasinya memang saya agak banyak sih kalau sekali masak, jadi saya suka pakai sekitar 4-6 sendok kecil itu Ci. Jadi warnanya emang nasinya jadi agak sedikit hijau muda gitu ya. Hijau muda gitu, dan wangi sih kata saya kan kalau baru matang itu wangi, enak gitu ya. Anak-anak semuanya nggak ada yang komen gitu. Biasa kalau saya campur maaf ya, ada yang merek tertentu tuh yang ada biji-biji itu pasti mereka komentar nggak suka kayak gitu, atau nasi merah mereka kurang suka. Tapi kalau ini mereka fine aja gitu. Dan dicampur ke air putih juga enak sih Ci, air hangat gitu ya, ada wangi-wanginya dan boleh dibilang tasteless ya Ci ya. Jadi kayak biasa aja gitu, ada gimana ya, jadi saya rasa sih dicampur ke jus juga nggak berasa sama sekali sih. Jadi gampang banget positifnya ya sama si ini ya. Gitu. Mungkin kalau Spiru saya bilang sih masih ada sedikit warnanya itu kan lebih hijau ya, sama lebih kayak ada sedikit lebih nyengat gitu ya baunya, walaupun nggak berasa juga. Nah, cuman kalau ini lebih kalau dicampur gitu disembunyi itu lebih nggak ketahuan gitu aja sih Ci. Iya. Thank you. Thank you tambahannya. Oke, nah soal dimasukinnya lagi berasnya dingin atau panas pun saya juga tidak bisa berkomentar karena belum menyelidiki secara seksama. Jadi kalau saya sendiri setelah berasnya mateng baru dicampur. Oh Ci, saya pernah bikin pakai itu Ci, buat adonan roti juga bagus Ci. Adonan roti. Kalau ke beras memang jadi lebih sedikit kering ya Ci ya, si berasnya.
jadi airnya harus lebih banyak. Kalau ke roti, oke sih, lebih agak sedikit keras sih, Ci, ya. Kalau ke roti mungkin lebih terasa gandumnya gitu, Ci. Ya. Oke. Kalau roti biasa dipanasin sampai 180 derajat ya. Harusnya sih lebih oke. Saya baca lagi chatnya. Yaitu Geok, kalau seduh dengan air panas apa boleh nggak? Apakah merusak kandungannya? Nah ini yang saya belum teliti baik-baik ya. Cuma kalau ini jenisnya gandum, ada indeks glikemiknya, saya khawatir kalau dengan pemanasan tinggi itu indeks glikemiknya naik. Gitu. Jadi lagian kalau kita bilang vitamin, mineral itu nanti enzim itu di atas 48 derajat itu rusak. Gitu loh. Ya. Jadi kan kalau kita bilang air mendidih 100 derajat ya, air setengah. Ya kalau misalnya setengah air panas, setengah air dingin itu kira-kira 50 derajat, itu kemungkinan vitamin mineralnya juga sudah ada yang rusak ya. Jadi saran saya sih itu masing-masing punya daya tahannya sendiri sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kenapa sih kita punya wajan Medikup yang 316 ke 1 memang dia tidak menghasilkan logam berat ya, tapi yang pentingnya sebetulnya juga itu tuh pakai api kecil ya, pakai api kecil ya. Nah, jadi suhu itu sangat berpengaruh. Suhu itu semua proses kimia itu dari panas gitu ya. Makanya kalau saya lebih hati-hati ya, walaupun kenapa saya nggak bisa jawabnya langsung aja sih gitu ya. Ya ngomong udah jangan gitu. Ya, saya bilang saya belum neliti. Kenapa? Karena misalnya tomat itu paling bagus dikukus, likopennya keluar. Gitu. Ginseng lebih bagus dikukus kan, jadi red ginseng ya. Ginsenoside-nya jadi tinggi. Nah, gitu ya. Jadi si AVN ini gimana saya nggak tahu. Harus belajar lebih banyak lagi. Cuman menurut logika saya kalau melihat ya indeks glikemiknya, saya memilih air hangat aja. Oke, kira-kira gitu. Silakan, ada lagi yang mau nanya? Ibu Dewi, udah bosan ya Bu? Udah berapa kali ikut? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau enggak, kayaknya nggak usah lama-lama juga ya. Yang penting kita udah tahu semua. Capek juga sih kalau yang nonton YouTube kalau terlalu lama. Oke, kalau nggak ada, silakan mungkin ada kesaksian beberapa lagi. Kalau nggak ada, kayaknya boleh bertanya di luar odds atau kita bisa selesai. Masih ada yang mau nanya? Silahkan. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, ada yang mau berbagi? Silahkan. Boleh juga berbaginya bukan odds ya, boleh juga produk yang lain. Iya. Oke, makasih Cing. Day yang odds must have. Iya ya, jadi kalau saya pribadi kemarin udah langsung bilang sama suami ya, pesan lagi nih 10 ya. Pasti ini banyak rame nih gitu. Bakal banyak yang order kayak gitu ya. Karena saya aja ngerasain ya. Sebelumnya saya mencoba meningkatkan kualitas tidur saya, jujurnya sih pakai Lactium ya, pakai Lactium. Karena tempatnya kecil, sampai sekarang itu Lactium, dia ngumpet di mana, gue cari-cari nggak ketemu gitu ya. Kalau ketemu gue jiwir gitu. Karena kecil nggak ketemu, ya udah. Pas saya pakai ini, kan saya pakainya bangun tidur ya. Nah, mau tidur juga saya pakai. Ya, jadi mau tidur ini saya minum air hangat dikasih lagi ini. Saya pakai tidur gitu. Ternyata hari ini nyenyak sekali aku tidur. Oke. Ibu hamil menyusui boleh konsumsi enggak? Semestinya ya teman-teman, kalau menurut logika saya sih harusnya bisa. Lagian gini, kalau nggak boleh tuh sudah ada caution-nya. Caution-nya ibu menyusui, ibu hamil, caution gitu ya. Belum ada penelitiannya atau kenapa gitu. Rasanya sih harusnya nggak apa-apa justru. Ya, tapi untuk lebih jelasnya coba nanti Vi
kita WhatsApp-an lagi ya. Aku cek lagi dengan lebih jelas supaya saya benar-benar bisa menjawab dengan bertanggung jawab ya. Oke. Harganya, nah ini teman-teman, kalau kita ngomong harga ya, ini harganya memang kata orang Sunda mau awis oge gitu ya. Aduh gimana tuh? Segini 400 ribuan ya. Jadi cukup mahal. Ya sekitar 400, cuman kalau kita hitung ini tuh bisa untuk 75 sendok per 2 gram ini. Ya, 75 sendok ya. Kalau kita pakainya cuma 1 sendok ya sehari, ya lumayan sih, bisa 75 hari ya. Gitu. Dan sekali 1 sendok itu berarti harganya berapa? 5.000. Ya, jadi sekali minum 5.000. Ya. Kalau kita lihat bahwa ini tuh kehebatan antioksidannya sampai 30 kali lebih banyak dari makanan yang lain, ya patut diperjuangkan ya. Kalau saya pribadi sih benar-benar ini jadi salah satu favorit saya sekarang. Nggak bisa dilepas saya sih dari ini. Cuma memang harganya segitu ya. 1 sendok kira-kira 5.000. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada yang mau berbagi? Sekali lagi teman-teman, Bu Foni. Mau berbagi apa enggak? Produk lain juga enggak apa-apa, Bu. Silakan. Enggak, Bu. Saya lagi chat sama Ika. Saya bilang saya ngiler, pengen beli oats. Soalnya denger dari waktu itu sebenarnya udah tertarik. Cuman kan saya memang pemakan oat memang. Saya tuh kalau malam isengnya saya tuh makan oat gitu. Memang hobi gitu. Nah, tadi pas saya dengar kemarin kan saya sempat nanya sama Bu Ria itu rasanya apa gitu. Kata Bu Ria, oke kok katanya enak juga gitu rasanya. Jadi saya sih memang pengen coba. Nah, apalagi dengar hari ini gitu. Aduh, kayaknya kok kok kayaknya ngiler banget ya gitu, kepengen. Ya itu aja sih. Enggak sih kalau produk kayaknya produk ini perlu banyak orang tahu deh, Bu, gitu. Soalnya kenapa? Karena kan orang kan compare pasti sama produk oat yang di luaran ya. Di luaran kan isinya segini-segini ya, sekantongnya kan gede kan gitu. Nah, cuman kan mereka kan mungkin belum terlalu tahu sih perbedaannya gitu. Terus kalau kita lihat di foto itu kan kalau dicampur ke makanan gitu. Tadi kayak Cing kan bilang dicampur ke nasi gitu ya. Kan warnanya jadi agak kurang menarik gitu ya kayaknya. Gitu. Cuman jadi orang-orang mungkin perlu tahu aja gitu. Itu fungsinya dan rasanya gitu. Apakah nantinya kalau kita masak misalnya di sayuran gitu ya atau di makanan lain jadi berubah rasa nggak sih makanan itu? Kalau Cing bilang kan di roti kan bagus gitu. Nah, di roti jadi ada berasa oatnya nggak sih gitu. Orang-orang kan itu yang mungkin ada beberapa teman tuh nanyanya begitu gitu. Jadi ya sekarang saya udah dapat masukan juga nih gitu. Nah, terus tadi kan Liana kan bilang ya bahwa ini kan ada rasa manis-manis gitu ya. Nah, kalau kayak misalkan kayak tadi Cing bilang masukin ke roti, itu jadi manis nggak? Terus kalau dicampur kayak ke nasi, tadi di nasi jadi ada rasa lain nggak? Atau tetap rasanya ya, nah kayak kita kalau saya kan makan nasi putih ya nasi putih biasa aja gitu, cuma warnanya mungkin beda sama warna gitu. Nah itu ada berubah rasa nggak sih? Kalau saya tuh kebetulan nasinya tuh nasi pandan wangi. Jadi kayaknya si wangi pandannya tuh jauh tetap lebih kuat daripada oats-nya saya. Jadi aku tuh nggak berani memberikan kesimpulan yang takutnya aku bilang enggak kok, tapi si Juliana bilang enggak, ini gua coba ternyata ada rasa misalnya ya. Dan ini jujurnya saya pernah mencoba ya, pengen tahu oats ini kan ditulisnya segera dikonsumsi gitu kan, gitu dicampur gitu kan dia bilang. Soalnya kan untuk menghindari perubahan rasa. Ada sih itu catatannya secara resmi dari APOMI-nya. Ya, nah, gue penasaran kalau gue tinggalin sampai lama gitu ya, pagi dikasih air, coba minum lagi sampai malam gimana gitu. Bener deh, ada asam-asam dikit gitu. Nah, jadi kalau ditaruh ke makanan lain, lidah kita ini kan tesnya beda-beda ya, Fon. Ada yang
kayak gue juga kalau gue bilang, aduh buat gue wangi banget, enak banget ya. Ada mungkin yang bilang, kok kayaknya gini gitu. Nah, makanya aku nggak berani menjamin ke semua orang akan suka gitu. Ini Ting sih ada bilang nih ke roti nggak beda rasa, cuman teksturnya lebih keras. Mungkin tergantung komposisinya ya, benar juga ya. Terus Vivi juga nih ada bilang cuman wangi oatsnya aja yang tercium, kalau rasa nggak berubah gitu. Ya soalnya kalau saya kan memang pencinta oats ya Cia, jadi mungkin saya nggak masalah gitu, karena saya oats yang nggak pakai apa-apa aja saya doyan gitu, yang nggak manis pun saya doyan, memang pemakan oats saya. Nah oke deh, nanti kalau ini kan saya karena belum pernah cobain ya, temen kan beberapa pengalaman ini kan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Yeah. Thank you banyak Ciliana hari ini Ciliana. Ya, Ibu Lokli ya. Ibu Lokli, kalau ada di sini juga Ibu Lokli setiap pagi itu minumnya makannya oats-nya Atomy, yang roll oats-nya Atomy ya. Nah, jadi kalau memang suka ya, kalau memang udah suka tinggal dicampurin aja di oats itu. EVN-nya kan jadi banyak, beta glukannya kan jadi banyak. Kalau saya kan memang nggak suka ya. Tiap beli juga karena tahu bagus, maksa makan gitu sambil nggak pernah habis. Gitu ya. Jadi kalau yang memang suka nggak apa-apa sih dicampurin aja gitu. Tapi kalau kayak saya sih ini kayak pucuk dicinta ulam tiba ya, ada oats kayak gini yang makan cuma sedikit aja fungsinya berpuluh-puluh lipat lebih bagus ya, senang banget itu. Nggak usah mengunyah terlalu banyak makanan yang saya nggak suka misalnya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Lili, silakan. Terima kasih Bu Vivi, Ibu Cing. Ibu Vivi mungkin mau sharing? Silahkan. Ya. Ayo teman-teman yang lain juga ya. Ini saya panggil cuman yang nongol namanya aja, wajahnya. Silahkan Bu Vivi. Ya, kalau saya sih juga udah cobain ya si sprouted oats ini. Kalau yang saya rasain memang biasanya dimakan tuh kalau gue pagi-pagi gitu. Pagi-pagi kalau sarapan, alpukat gitu ya. Sama gue dipakein si oats-nya. Ya memang secara rasa nggak ada berubah sama sekali gitu. Cuman yang kalau dicampur air ya, karena saya juga pernah coba pakai campur air, baunya aja mungkin ada bau. Tapi lebih better daripada spirulina yang kita buka diminum gitu. Wanginya lebih enak ini gitu daripada spirulina kan. Kalau spirulina lebih kayak hanyir gitu ya. Kalau oats ini enggak gitu. Terus kalau gue rasainnya apa ya? Karena ditanya Ika sih soal gimana nih nurunin berat badan gitu ya. Kalau nurunin berat badan, jujur belum sampai gimana gitu ya, karena gue juga kan memang menjaga gitu ya, menjaga makan. Cuman yang kerasa itu kalau pagi-pagi makan jadi enak aja gitu. Apalagi udah itu kita sambil olahraga gitu. Itu lebih enak ke badan. Paling itu sih. Thank you. Mau nanya dong ke Vivi dong, Vi. Kalau tadi kan Vivi kan dicampur di salad tuh ya. Dia kan bentuknya kan bubuk. Iya. Dia nggak ngeres, kalau bahasa Sunda apa ngeres ya, di mulut gitu kayaknya ngeres nggak Vi gitu? Apa dia blend gitu? Ngeblend kan kita campur kan. Kita campur. Oh, jadi dia nggak berasa serbukan di lidah ya? Oh ya, oke. Thank you Vi. Campurnya di dressing kali ya Vi? Iya, di dressing. Jadi gue pakai yang dicampur. Oke. Si oats ini gitu. Tapi memang saya lihat di fotonya sih itu salad-salad itu ditabur di atas saladnya, bukan di dressing ya yang kita nonton. Jadi kalau biasa kasih dulu si dressing crispy gitu ya, atau mau kasih apa terserah. Nah terus itu gue kasih lagi si oats ini. Gitu. Oke, thank you Vi. Ibu Liana. Ya, silakan Bu Lili. Ya, terima kasih penjelasannya. Saya masuknya terlambat, tapi ya sangat menarik Bu. Saya ingin mencoba. Terus pertanyaannya Bu, kalau misalnya tadi kan lebih cenderung untuk orang-orang yang mau diet ya, mau langsing gitu ya. Kalau misalnya orang yang mau menggemukkan badan Bu, gimana Bu? Ada pengaruh maksudnya gimana? Ini tuh Bu, sebenarnya kan mirip-mirip seperti spiru ya. Jadi kalau misalnya pengen menggemukkan gitu, banyak orang yang bilang ya makannya setelah makan. Tapi maksudnya kayak gitu-gitu kan, itu kan seperti produk-produk yang susu untuk diet gitu kan, ya, yang mau kurus
ini menggantikan 1 kali makan pagi misalnya kan, atau 1 kali makan gitu ya. Tetapi kalau yang mau gemuk, habis makan ditambahin gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya bolak-balik Bu, itu kan cuma teori ya Bu, cuma teori. Ya, maksudnya gimana sih cuma teori? Karena ternyata manusia itu sangat kompleks. Ya, dari tubuh, roh, dan jiwa ya. Bahkan roh dan jiwa ini memegang peranan 2/3 daripada tubuhnya itu sendiri. Jadi apa ya, kerakusan kita dan sebagainya ya. Bahkan saya suka cerita ya, kan kalau kita ngomong pengen kurus, hemohim itu ada jelas jurnal kedokterannya khusus anti obesitas. Waktu 4 bulan pertama saya menggunakan hemohim, ya, badan saya tuh turun hampir 5 kilo. Gitu. Sebelum itu saya nggak tahu, cuman loh kenapa ya kok gue ngurusin tambah lama tambah kurus sampai sudah angkanya di bawah 60 ya, jadi 50 kilo sekian gitu ya. Waktu itu berbahagia sekali. Gue kurus ya. Terus waktu cek, oh pantesan. Ini hemohim tuh anti obesitas, agen anti obesitas ya. Nah, setelah tahu ya bahwa ini bisa ngurusin dan saya sudah kurus tanpa sadar gitu. Badan saya yang rada nakal ini makan lebih banyak dan lebih senang hal-hal lain yang saya suka lebih banyak lagi. Dan alhasil perut saya sekarang agak buncit sehingga saya juga harus ngatur lagi. Contohnya begitu ya. Gitu. Jadi antara teori di badan, ingat bahwa hitung-hitungan itu penelitian itu nggak salah. Tinggal yang makainya kayak apa. Kayak gitu. Oke. Terima kasih sekali. Iya. Maaf ya nggak bisa buka video ya. Terima kasih Bu Iya, Liana. sama-sama. Jadi sebetulnya mau teorinya apapun tetap apa ya namanya masuknya ke badan kita ini berapa. Tapi kalau dibilang ini superfood ya dia itu kalau kayak persis ini saya kayak spirulina ya. Kalau mau karbo yang bagus ya dia gitu. Kalau mau protein yang bagus ya dia juga. Kalau mau lemaknya yang bagus sih dia juga. Nah gitulah gitu. Iya, iya. Ini tuh begitulah si superfood ini. Iya. Gitu, Bu. Menarik. Menarik banget. Beratnya berapa tuh Bu? Satu botol beratnya berapa gram? Beratnya 150 gram, Bu, tetapi ini tuh setara dengan 2 kilo, Bu. Setara dengan 2 kilo sprut deh yang gitu. Oh iya, iya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi nggak usah makan banyak-banyak gitu loh, Bu. Iya, iya, betul. Ya. Terima kasih. Kak, saya mau tanya, hemohim apa bisa dikonsumsi untuk pengidap kanker? Sebentar ya, saya baca. Sebab dengarnya orang kena kanker tidak boleh konsumsi ginseng kalau lagi menjalani kemoterapi. Jadi teman-teman, kalau misalnya, jadi kan hemohim ini jurnal kedokterannya udah lebih dari 160 jurnal ya, dan satu jurnal itu yang meneliti biasanya bukan satu orang ya, minimal 2 sampai beberapa orang ya. Nah, di salah satu jurnalnya ya, atau bahkan mungkin sebetulnya justru hemohim ini ya diteliti, dicari oleh 19 PhD, 21 staf selama 8 tahun itu, dicari dari berbagai tanaman obat ya, semua buah-buahan lah apalah gitu. Dicari itu untuk apa? Salah satunya teman kemoterapi ya. Jadi ini adalah pendamping kemoterapi yang sangat baik. Saya lupa nama zatnya apa, tapi zat itu memang diteliti untuk bisa menemukan zat itu dan supaya zat itu nanti bisa sinergi dengan kemoterapi. Ya, istilahnya tujuannya kemoterapi kemana tercapai, tetapi nanti efek samping yang nggak nyaman dari kemoterapinya juga bisa diatasi. Jadi biasanya kalau orang kemoterapi menggunakan hemohim, dibantu hemohim, itu malah hasilnya lebih bagus dan biasanya orangnya bisa seperti normal, nggak lemes-lemes, mual atau segala macam. At least tiap orang beda ya. Tetapi kalau orang yang sama ya pakai hemohim sama enggak tuh pasti beda banget selama masa kemoterapi. Jadi sebetulnya bahkan yang banyak bertanya biasanya orang yang tidak apa-apa lah. Kalau gue orang sehat ngapain makan hemohim gitu kan? Hemohim apakah bukan buat orang-orang yang sakit? Nah, biasanya pertanyaannya malah dibalik begitu, ya. Dan ini very mild ya, sangat lembut ya, jadi tidak apa-apa, Bu. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Kayaknya ini sudah hampir 4:30, bisa ditutup ya. Kalau masih ada yang mau bersaksi, silahkan. Saya mau tanya, Bu, sebentar ya. Penggunaan Turmasin MSM gunanya untuk apa? Kayaknya saya berikan kepada Ibu Ria ya, pasti bisa menjelaskan dengan lebih bagus. Silahkan Bu Ria. Guna Turmasin MSM. Ya, Turmasin itu kan dia ada dua manfaat. Jadi satu untuk membantu menjaga kesehatan sendi-sendi kita. Biasanya kalau orang mengalami pengapuran sendi atau osteoartritis itu kan yang dialami, yang dirasakan kan pasti nyeri, sakit. Nah, Turmasin ini juga dengan kunyit India yang ada di dalamnya itu fungsinya untuk mengatasi inflamasi. Selain itu menjaga kesehatan sendi, karena biasanya sendi-sendi itu kan terbangun tulang-tulang baru ya, tulang-tulang rawan baru sehingga mengalami gesekan, jadi nggak nyaman. Jadi Turmasin ini gunanya untuk mereka yang mengalami gejala osteoartritis. Biasanya dirasakan buat jalan sakit, sendinya kaku, bisa dicoba. Dan Atomi ini punya banyak solusi untuk hal-hal seperti itu. Bisa dengan Turmasin, bisa dengan noni, ada yang kebantu dengan kolagen. Jadi tiap-tiap orang pasti respon tubuhnya berbeda-beda. Dicoba saja. Omega 3 juga bagus untuk pelumas sendi ya. Jadi buat yang ada masalah lututnya sudah mulai kerasa kaku, sakit, sendinya nggak nyaman, produk-produk itu bisa dicoba nanti mana yang nyaman ya. Kalau Turmasin itu kan biasanya kita minum pagi 2, malam 2. Pagi minum yang warnanya coklat, malam minum yang warnanya putih. Dicoba, karena kalau kita nggak coba langsung kita nggak bisa ngerasa untuk tubuh kita itu mana yang lebih nyaman. Seperti itu. Jadi kalau Turmasin untuk masalah peradangan sendi karena osteoartritis. Oke, ini ada yang pribadi ya, nanya sama aku. Sebentar. Apakah ada event? Kayaknya belum ya, Ibu Ratna ya. Teman saya sedang menjalani kemo, dibantu dengan minum hemohim, merasa tetap nyaman. Thank you, Ibu Ratna, untuk penguatannya. Ya, ini ada yang direct. Bu Liana, apa kurusan, apa makannya diatur? Ya, itu Bu yang tadi saya cerita ya. Jadi idealnya tuh sebetulnya setelah jam 6 tuh udah nggak usah makan lagi gitu ya. Kalau kita udah umur 50, itu yang paling bagus untuk tidak menghamburkan enzim kita ya. Jadi kalau pengen awet muda, enzimnya jangan dihambur-hambur gitu ya. Jadi makan secukupnya, terus udah gitu idealnya sih jam 5 atau jam 6 udah nggak makan lagi sampai besok pagi. Nah, masalahnya saya masih punya 2 anak remaja yang lagi pertumbuhan. Sedangkan proses makan itu kan proses ketemu anak-anak ya, proses kita berinteraksi sama keluarga ya. Jadi kalau saya ini masih salah sih ya, mestinya yang dikurangin itu makan malam, makan pagi jangan di skip. Cuma kalau saya apalagi udah banyak suplemen gitu ya, makan paginya suplemen seolah-olah kayak gitu ya. Si oats ini, si Spiru ini jadi makan paginya saya gitu. Jadi bolak-balik sih sebetulnya berapa banyak makanan yang masuk ke badan kita itu ngaruh kalau pengen kurus. Ya, terus kalau ditanya, ini kalau teman-teman di sini yang udah suka ikut saya mungkin udah hafal ya. Bikin kuis-kuisan ya sedikit ya. Kalau yang pengen kurus, coba saya mau nanya, diketik ya di chat ya. Suplemen apa yang paling penting untuk badan kurus? Saya sebetulnya justru perutnya buncit banget, jadi saya membaca kira-kira 30 buku diet. Ya, dan akhirnya menemukan itu suplemen apa yang paling penting. Vivi, spirulina, bisa juga Vi, bisa juga. Hemohim, Vivi Iskandar. Ibu Olivia spirulina, bisa. Ibu Ratna spirulina. Rika spirulina. Ibu Liokli.
Bu Lokli udah suka ikut ya Bu ya, tahu ya Bu ya, triactive kalsium. Iya ya. Jadi triactive kalsium itu salah satu yang paling penting kalau kita mau kuyus. Karena kalau mau kuyus itu ya, triactive kalsium itu kalau kurang dalam badan, ya dia tuh jadi proses pembakaran lemak tuh perlu kalsium. Ya, pemecahan lemak menjadi asam lemak perlu kalsium. Kalsiumnya kurang jadi ini. Tapi kalau dibilang Spiru itu kalsiumnya juga tinggi ya, apalagi spirunya khusus yang atomi itu adanya di Kona Hawaii. Di Kona Hawaii itu dia perairannya bersih. Kenapa? Penting banget itu. Karena kalau spirunya itu ada kontaminasi logam berat sama kontaminasi bakteri, kita pengen sehat tapi malah bisa kena masalah yang besar. Sedangkan spirulina itu bagus dan khusus untuk pengen kuyus. Spiru kita ini mengandung banyak mineral ya, terutama kromium. Kromium ini bagus sekali buat teman-teman yang pengen kuyus ya. Jadi kalau dicek dan teman-teman kalau ditanya, lu timbangannya turun nggak ya gitu. Nah kalau saya sih nggak lihat timbangan, lebih lihat BMI kita ya, lingkar pinggang kita lebih penting dari timbangan. Terutama kalau Anda berolahraga ya. Jadi kalau pengen kuyus itu paling penting harus olahraga ya dan tidur yang cukup. Tidurnya nyubuh nggak akan kurus-kurus. Kalau juga nggak olahraga juga ya repot ya. Olahraga itu sesuatu banget. Nggak ada satupun suplemen yang bisa menggantikan Anda supaya nggak olahraga. Jadi olahraga itu amat sangat maha penting. Olahraga. Jadi kalau teman-teman tahu saya ngobrol gini sambil apa teman-teman? Ini saya kan di layar PC ya, di monitor PC. Saya tuh sambil berdiri. Saya membuat meja yang bisa naik turun ya, standing table namanya ya, supaya berdiri karena berdiri lebih bagus dari duduk. Ngomong gini aja, tadi saya makan oats ya, yang tadi saya demoin aja ada sedikit kerasa badannya lebih panas ya. Kalau badan lebih panas tuh bagus. Kalau suhu badan kita bisa 37,1 ya sampai 36,8 sampai 37,1 tanpa ada peradangan ya. Jadi maksudnya bukan yang sumeng ya, bukannya nggak enak badan kayak gitu atau demam gitu ya. Tapi badan sehat, panasnya segitu itu bagus banget ya. Bagus banget. Ya kalau diceritain lebih dari sejam sih gitu. Bagus deh pokoknya. Sebentar ya, mungkin ada lagi di chat. Bukan olah rahang. Bukan olah rahang, iya sih. Sebenarnya olah rahang tuh penting loh ya, olah rahang alias ngunyah ya. Jadi kalau kita punya orang tua, pengen orang tua kita panjang umur, ya silahkan dibuatin gigi palsu. Ya, kenapa? Ngunyahnya mesti bagus. Yang bisa diserap sama usus penyerapan kita ya, si fili-fili yang tukang nyerap-nyerap makanan yang nanti dibawa ke seluruh badan itu kurang dari setengahnya rambut kita. Nah, sisa-sisanya itu jadi kemana? Ya dibusukin sama bakteri penebusuk dan banyak yang jadi paraprotein. Paraprotein itu yang paling berbahaya, yang gembong-gembong semua penyakit ya. Jadi kalau pengen kanker usus ya makan aja kunyah ya, sekali dua kali telan, nggak lama umurnya pendek kayak gitu. Sebaliknya kalau pengen umur panjang ya kunyahlah dengan baik ya. Nah saya sendiri sekarang malah ngakalin untuk pakai sendok yang lebih kecil ya untuk makan. Kenapa? Kalau ngunyahnya lama ya, apalagi kalau menurut Hiromi Shimya itu kalau ngunyah harus sampai 70 kali, aduh terima kasih. Kalau 70 kali mah gue nggak kuat gitu ya. Nah jadi lagian teman-teman ya kalau makan kayak biasa terus dikunyah lama banget, tahu kan teman-teman udah dicampur sama si salivanya itu ya. Nanti kan memang harusnya gitu ya si enzim yang amilase itu kan memang bikin jadi kayaknya rada manis-manis. Tapi sok aja coba kunyah 70 kali.
baunya tuh udah sepak, udah kayak bau muntah, maaf ya, enak banget gitu. Jadi gue mikir gimana nih caranya, akhirnya saya pakai sendok kecil, makanya lebih sedikit, ngunyahnya lebih banyak ya. Nah, alhasil teman-teman di piring saya ya, jadi kalau ngambil kan kelihatan ya sifatnya masih serakah, ambil banyak-banyak gitu ya. Nah, waktu ngunyahnya lama itu olah benar, olah di sini nih, olah mulut ya, capek teman-teman. Baru setengah udahan gitu, capek gue ngunyahnya gitu ya. Nah mungkin juga sebetulnya badan kita yang super pintar ini ngasih tahu cukup, ini nutrisinya sudah cukup buat badan kita, kali ini makannya cukup. Makanya itu ada hormon ya. Jadi di kita tuh sebenarnya ada hormon grelin ya. Ya itu yang bikin kita sering aduh lapar ya. Jadi walaupun kita misalnya makan junk food. Nah, kalau junk food tuh gimana? Kita mau makan kalorinya banyak pun badan masih lapar. Kenapa? Karena tidak ada nutrisi yang dibutuhkan ya. Perlu 45 nutrisi tiap hari. Ya, jadi kalau makan yang ngaco itu biasanya tetap lapar. Ya, dan terutama yang hobi gula. Hobi gula itu merangsang hormon grelin. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebentar. Haleluya. Oke, ada yang nawarin kartu kredit atau telepon. Sorry banget, saya pikir penting ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Sudah 16.34. Adakah sekali lagi saya memohon kalau ada teman-teman yang mau bersaksi tentang kebaikan produk, dari 500 produk Atom itu selalu ada aja yang sangat bagus. Yang bisa diberitakan buat teman-teman yang mungkin lagi butuh. Sebentar, chatnya ada 3 lagi. Rata-rata izin live. Ibu Gema, member saya CA payudara 1 sudah diangkat, masih konsumsi obat kanker, tapi sejak Agustus kemarin dia stop minum obat kanker, hanya minum HH dan beberapa suplemen Atomy. Dan sekarang lagi hamil, happy banget ketemu dengan Atomy. Oke, senang juga kalau hasilnya bagus ya Bu. Bolak-balik, apa ya namanya, kita ini badan itu sangat kompleks ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dia sangat positif ya, jadi pernah ada penelitian ya di satu lembaga kanker untuk mencoba satu obat yang baru. Ya, ini saya mau cerita tentang begitu hebatnya jiwa kita ya untuk bersugesti ya. Kalau teman-teman tahu, para dokter tahu tentang placebo effect dan nocebo effect. Ya, jadi di satu rumah sakit kanker ini dicek sama satu ya ada orang lah ya, ada satu orang namanya A, anggap ya. Si A ini dia pengen banget mencoba satu obat kanker baru ya, tetapi ditolak karena ya umurnya tinggal 3 hari lagi ya, umurnya tinggal 3 hari lagi. Waktu ditolak terus dia maksa ya, dia yakin bahwa dia bisa sembuh sama obat baru itu. Dia maksa dan ternyata betul aja, ya udahlah dikasih aja gitu ya, dikasih aja. Tapi ternyata dia tuh bertahan terus sampai akhirnya menjadi perhatian dan orang ini jadi pusat perhatian. Ya, kenapa? Karena bertahan cukup lama gitu ya. Nah, one day orang ini bisa membaca bahwa obat ya yang sedang diteliti itu ternyata tidak bisa menyembuhkan kanker. Orang itu tahu, kaget, drop lagi, terus udah gitu ini kelihatannya tim ini sedang mencoba sugesti orang ini gitu apa gimana. Jadi mereka bilang ini ternyata ditemukan obat yang lagi diteliti ini ada update-nya ya, sudah diperbaiki dan ini jauh lebih bagus. Dan waktu dia coba itu dia jadi sehat lagi. Ya. Nah, yang terakhir sebetulnya waktu dibilangin kayak gitu, sebetulnya itu mereka kasih nggak saat apa-apa ya. Jadi kalau para dokter di sini mungkin Anda tahu yang namanya placebo effect suka dikasih kapsul kosong ya, karena hampir mungkin lebih dari 70% orang-orang yang mengeluh tentang badannya rata-rata psikosomatik atau secara jiwanya
Jadi kena badannya rasanya sakit ini, sakit itu. Ya. Nah, jadi placebo itu penting ya. Jadi makanya kenapa kita harus berpikir positif segala macam, itu bagus sekali untuk badan kita. Tetapi kalau tindakan dokter digantikan hanya dengan atomi, saya tidak menganjurkan begitu ya. Nah, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Cuman karena saya berkewajiban untuk bicara yang seharusnya, jadi kalau saya sih melihat bahwa waktu penelitian hemohim ini pun tidak menghilangkan tindakan medis kayak gitu. Kayaknya gitu ya, Bu. Nah, tetapi kalau seandainya dia merasa lebih baik, merasa bagaimana, ya itu keputusan masing-masing ya. Jadi kalau ada member, siapapun yang nanya sama saya, jawab saya seperti tadi. Oke, sementara gitu aja ya, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah 16.38. Oke, kalau terima kasih ya teman-teman semua kehadirannya. Terima kasih juga dukungan, komentar dan info-infonya. Kalau nggak ada yang info lagi, saya tutup aja ya. Kita foto dulu, Ibu Cici. Iya, maaf, hampura, hilap. Oke. Ayo dibuka kameranya. Siap ya. Oke. Ada 3 halaman, kita buka kameranya. Ya. 1, 2, 3, atomi. 2. Bentar, halaman 2. Halaman 2, oke. Halaman 3, oke. Selesai. Moto mungkin ya? Oh ya. Nah. Ayo teman-teman semua. Saya cari ya satu bapak yang suaranya lantang nih. Pak David lagi nyetir ya, Pak? Pak David bisa ya, nyetir, sorry, ya? nggak bisa buka kamera. Oke, nggak apa-apa, Pak. Tapi Bapak memimpin ya. Semangat gitu, Pak. Ketanggung ya, Pak? Ya. Bisa? Yang lain aja kalau bisa. Oh, yang lain. Pak Boas Sorry. ada? Ibu Ria? Ayo, kita moto atomi bersama-sama. Oke deh. Lagi di luar. Oke deh, yuk sama-sama yuk menghargai semangat, menciptakan visi ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo. Sehat semua ya.